Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-367 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Pastinya kalian masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir cerita dari manga Black Clover chapter lalu? Ya, kalian benar. Di akhir halaman chapter lalu, Asta yang baru saja datang di hutan penyihir langsung berhasil mengalahkan Paladin Damnatio hanya dengan satu kali tebasan saja. Dan jujur saja ketika melihat efek yang ditimbulkan oleh tebasan Asta pada tubuh Damnatio, pada awalnya saya mengira Paladin satu ini akan berakhir tumbang. Tapi ternyata dugaan saya tersebut salah. Pasalnya setelah manga Black Clover chapter ke-367 rilis, walau sebelumnya tebasan Asta terlihat seperti sudah membelah tubuh Damnatio, rupanya hal itu cuma efek dari teknik tebasan Asta saja. Soalnya di chapter ini terungkap jika serangan dari Asta tersebut hanya menguraikan mantra sihir Lucius yang tertanam pada tubuh Damnatio. Yang itu artinya meski Damnatio telah mencelakai semua teman-temannya, Asta masih mau memaafkan serta menyelamatkannya. Dan hal itu Asta lakukan mungkin karena sadar kalau apa yang dilakukan oleh Damnatio bukan merupakan kehendaknya sendiri, melainkan atas dasar paksaan setelah terkena sihir jiwa Lucius. Jadi bisa dibilang juga jika Damnatio tidak sepenuhnya salah. Makanya walau dia sudah mencelakai semua anggota Black Bull, Asta masih mau memaafkannya dan tidak menghabisinya. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, Damnatio dalam hatinya memang sempat mengatakan sesuatu, yaitu dia sama sekali tidak percaya kalau dirinya pada akhirnya akan diselamatkan oleh Asta yang dulu pernah ingin Damnatio jadikan sebagai kambing hitam atas insiden para elf. Dan saya rasa ketidakpercayaan Damnatio tersebut sangatlah masuk akal. Sebab normalnya setelah beberapa kali dijahati, semua anggota Black Bull terkhusus Asta seharusnya tidak akan semudah itu untuk memaafkan Damnatio. Namun pada kenyataannya Damnatio masih dimaafkan. Buktinya dalam serangannya Asta tidak membunuh Damnatio dan hanya menghilangkan sihir jiwa milik Lucius saja. Di manga Black Clover chapter ke-367 ini, setelah Damnatio tumbang sebelum menuju ke tempat teman-temannya, Asta memang sempat mengatakan sesuatu, yaitu dia berjanji kalau nanti Damnatio pasti akan dibangunkan. Dan setelah itulah sang tokoh utama kita ini menuju ke tempat teman-temannya yang tengah terluka berada. Sedangkan di sisi lain, sang ratu penyihir yang awalnya tumbang setelah menghadapi Paladin Damnatio akhirnya di chapter ini diperlihatkan mulai sadar kembali. Tapi yang menarik, setelah baru saja sadar, entah dengan alasan apa sang ratu penyihir ini malah langsung menggunakan sihir darahnya. Dan sihir yang digunakan oleh sang ratu penyihir jugalah tidak main-main. Karena sihir yang digunakannya adalah sihir darah penyembuhan skala besar. Lantaran saking besarnya skala sihir yang ratu penyihir gunakan sampai mampu mencakup hampir semua orang terluka yang berada di hutan penyihir. Memang benar sang ratu penyihir adalah orang yang sangat berjasa atas pulihnya kondisi semua orang. Akan tetapi semua itu tidak akan terjadi jika tidak ada Nero. Pasalnya menurut sang ratu penyihir sebenarnya semua orang hampir tidak selamat jikalau Nero tidak menggunakan sihir segelnya. Jadi bisa dibilang berkat sihir segel kepunyaan Nero lah yang membuat mereka semua dapat diselamatkan dan berhasil hidup. Tentu saja Nero merasa sangat senang saat mendengar semua teman-temannya berhasil diselamatkan. Sebab ketika melawan Damnatio, dia memang sangat sedih saat melihat satu persatu teman-temannya dibuat tumbang. Dan saya rasa kebahagiaan Nero ini bukan hanya karena dia mengetahui semua teman-temannya selamat saja, melainkan juga karena dia merasa bersyukur lantaran sihirnya dapat membantu semua orang, terutama dapat membantu teman-temannya yang amat berharga. Sihir yang digunakan oleh ratu penyihir memanglah sangat besar. Saking besarnya dia sampai harus menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Dan akibat terlalu banyak menggunakan kekuatannya, sang ratu penyihir dalam sekejap langsung berubah menjadi jauh lebih tua. Namun yang mengejutkan, setelah merasa kalau kekuatannya telah melemah akibat menggunakan hampir seluruh kekuatannya, sang ratu penyihir pada waktu itu juga meminta kepada Vanessa untuk menggantikannya. Dan saya rasa keputusan yang diambil oleh sang ratu penyihir ini sangatlah masuk akal. Lantaran dirinya yang telah melemah memang sudah tidak pantas lagi menjadi pemimpin.
Dan karena hutan penyihir masih membutuhkan pemimpin, maka harus ada penggantinya. Lalu pengganti yang dipilih oleh sang ratu penyihir adalah Vanessa. Pastinya mendengar apa yang dikatakan oleh ratu penyihir membuat Vanessa sangat terkejut. Sebab Vanessa tentunya tidak akan pernah menyangka jika dirinya diminta untuk menjadi seorang ratu penyihir. Namun sebelum sempat memberi jawaban, secara tiba-tiba Dorothy malah ikut ambil bagian dalam pembicaraan tersebut. Dan mengejutkannya, kapten dari kelompok kesatria sihir Coral Peacock ini malah langsung menawarkan diri jika dirinya yang akan mengambil alih sebagai ratu penyihir yang baru. Tentu saja apa yang ditawarkan oleh Dorothy ini cukup membuat saya terkejut. Soalnya siapa yang bakal menyangka wanita suka tidur serta menjadi sangat periang dan suka bergurau ketika tengah bangun itu memutuskan untuk menjadi seorang ratu penyihir. Tapi pasti ada alasan kenapa Dorothy melakukan hal tersebut. Dan ternyata alasannya ada dua. Pertama, karena selama ini dia merasa sudah puas untuk bersenang-senang. Makanya Dorothy sama sekali tidak keberatan untuk mengambil posisi sebagai ratu penyihir. Sedangkan untuk alasan yang kedua, lantaran kedatangan lengkap para anggota Black Bull ke kerajaan Clover untuk sekarang jauh lebih dibutuhkan. Oleh sebab itu, menurut Dorothy, daripada Vanessa, lebih baik dirinya lah yang tinggal di hutan penyihir dan mengemban tugas sebagai ratu penyihir yang baru. Walau tengah berada di lokasi yang lumayan jauh, ternyata orang-orang yang berada di hutan penyihir dapat mengetahui apa yang tengah terjadi di kerajaan Clover. Sebab entah menggunakan sihir siapa, tapi yang jelas di hutan penyihir memang ada sihir yang memperlihatkan keadaan kerajaan Clover. Di manga Black Clover chapter ke-367 ini, setelah mendengar penjelasan yang diberikan oleh Dorothy, sang ratu penyihir memang langsung bertanya sesuatu kepada Asta. Dan yang dia tanyakan adalah apakah Asta masih memiliki strategi rahasia apa tidak. Dan menariknya, tanpa banyak berpikir, sang tokoh utama kita ini langsung mengiyakan pertanyaan dari sang ratu penyihir. Itu artinya sejak awal Asta memang sudah memiliki sebuah rencana untuk teman-temannya. Makanya saat diberi pertanyaan oleh sang ratu penyihir, dia langsung menjawabnya tanpa perlu berpikir terlebih dulu. Dan untuk membuktikan kalau dia memiliki rencana, Asta langsung memanggil Ribe serta mengeluarkan salah satu pedangnya. Akan tetapi sayangnya sebelum Asta bertindak lebih jauh, jalan cerita malah dialihkan. Dialihkan pada cerita flashback saat Asta masih melakukan latihan di negeri matahari. Sebenarnya memang tidak terlalu banyak kejadian yang dapat kita lihat di cerita flashback ini. Lantaran sebagian besarnya memang hanya memperlihatkan Ryuya yang tengah menjelaskan pemahamannya mengenai kekuatan anti-magic kepada Asta. Dan apa yang dijelaskan oleh Ryuya adalah pemahaman mengenai karakteristik kekuatan anti-magic. Di mana kekuatan anti-magic ini mempunyai karakteristik dapat membuat Asta bisa memberi kekuatan anti-magic pada sesuatu benda. Seperti yang dulu pernah Asta lakukan pada katana pemberian Yami. Yang awalnya merupakan katana biasa setelah diberi kekuatan anti-magic berubah menjadi katana Demon Slasher. Jadi menurut Ryuya, jika Asta bisa memberikan kekuatan anti-magicnya kepada sebuah benda, seharusnya kekuatan anti-magic juga akan dapat diberikan kepada yang lainnya. Contohnya saja seperti manusia. Apalagi menurut Shogun Negeri Matahari ini, selama menjalani latihan teknik Zetten, kemampuan Asta untuk menggunakan kekuatan anti-magic juga semakin meningkat. Makanya Ryuya sangat meyakini kalau besar kemungkinannya Asta pasti bakal mampu memberikan kekuatan anti-magic kepada manusia. Lalu lantaran kekuatan anti-magic adalah wujud yang tidak dikenal, jadi spekulasinya tersebut menurut Ryuya sangatlah layak untuk dicoba. Apa yang dikatakan oleh Ryuya di chapter ini memanglah sangat masuk akal. Sebab memang tidak mustahil kalau Asta bisa memberikan kekuatan anti-magic pada sebuah benda, seharusnya juga akan dapat diberikan kepada manusia. Dan menariknya, ternyata strategi yang dikatakan oleh Asta sebelumnya berkaitan dengan spekulasi Ryuya tersebut. Yang sekarang spekulasi dari Shogun Negeri Matahari itu terbukti benar dan berhasil direalisasikan oleh Asta. Karena sesudah menyelesaikan latihannya, saat ini sang tokoh utama dari manga Black Clover memang telah mampu menyalurkan dan memberikan kekuatan anti-magicnya kepada manusia. Yang hal tersebut dapat Asta lakukan berkat kerja kerasnya dalam latihan serta bantuan pemahaman yang diberikan oleh Ryuya. Di manga Black Clover chapter ke-367 ini, Asta sekali lagi memang telah memperlihatkan hasil latihannya ketika di Negeri Matahari.
Dan sampai sejauh ini yang dapat kita lihat dari hasil latihan Asta ada dua hal, yaitu berhasilnya dia menyempurnakan teknik Z10, yang hal itu terbukti dari aksinya setelah menebas Damnatio, serta kemampuan barunya yang dapat menyalurkan dan memberikan kekuatan anti-magicnya kepada semua orang. Dan untuk memberikan kekuatan anti-magicnya, ternyata Asta menggunakan pedang Demon Dweller. Dan terungkapnya fakta ini kalau menurut saya sangatlah menarik. Yang mana sekarang setelah kembali dari negeri matahari, Asta telah menyempurnakan teknik Z10 serta juga dapat memberikan kekuatan anti-magicnya kepada manusia. Sedangkan hal menarik keduanya adalah terungkapnya fakta jika pedang Demon Dweller bukan cuma dapat menyerap atau meminjam kekuatan sihir orang lain saja, melainkan juga bisa menyalurkan kekuatan milik Asta ke orang lain pula. Makanya saat akan memberikan atau menyalurkan kekuatan anti-magicnya kepada teman-temannya sesama anggota Black Bull, Asta menggunakan pedang Demon Dwellernya tersebut. Di manga Black Clover chapter ke-367 ini, setelah Asta menyalurkan kekuatan anti-magicnya kepada teman-temannya, dapat kita lihat kalau ada sedikit perbedaan dari penampilan mereka semua. Dan perbedaan tersebut ada pada perubahan warna sihir milik para anggota Black Bull, yang mana sihir api Magna berubah menjadi api hitam, sihir Lak juga menjadi petir hitam, sihir Charmy menjadi kapas hitam, sihir kucing Vanessa juga menjadi hitam, serta yang paling mencolok perubahannya adalah dari sosok Henry. Pasalnya yang berubah dari Henry adalah warna rambutnya, yang awalnya berwarna putih sekarang setelah diberi kekuatan anti-magic berubah menjadi hitam. Dan setelah semua anggota Black Bull diberi kekuatan anti-magic oleh Asta, inilah mereka semua berangkat ke Kerajaan Clover, di mana medan pertempuran yang sebenarnya berada. Akan sekuat apakah anggota Black Bull setelah diberi kekuatan anti-magic oleh Asta? Dan sekuat apakah Asta sekarang? Lalu akan sesengit apakah nanti pertarungan para pasukan Black Bull dengan para paladin malaikat tanpa kaki serta Lucius? Bikin penasaran bukan? Karena jujur saja kalau saya sangat penasaran. Tapi meski sepenasaran apapun, saya tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab setelah Asta memberikan kekuatan anti-magicnya kepada semua anggota Black Bull, manga Black Clover memang harus berakhir. Jadi untuk sekarang tentunya saya masih belum tahu apa yang bakal terjadi nanti. Karena yang mengetahuinya memanglah cuma mangakanya seorang, yaitu Yuki Tabata Sensei. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui semua pertanyaan tersebut hanya ada satu, yaitu menunggu kelanjutan cerita dari manga Black Clover di chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-367 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar, karena komentar kalian tersebut sangatlah berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan antara kita semua.